Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wal imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar siswa Alia, khususnya kelas 12? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini, sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Pada kesempatan ini kita akan belajar tafsir dan ilmu tafsir tentang kewajiban berdakwah. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menghayati kandungan Al-Quran tentang kewajiban berdakwah sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 dan surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216, dan yang terakhir surah Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 96. Dan yang pertama, pada kesempatan ini kita akan membahas surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pada ayat ini ada beberapa mufradat penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mau'izah, yaitu pelajaran. Dan yang kedua, jadilhum, bantalah mereka. Dan yang ketiga, dollah, tersesat. Dan yang keempat, muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari mufrad penting tersebut, yang pertama adalah mau'izah, yang terambil dari kata-kata wa'azah, yang berarti nasihat. Mau'izah adalah uraian yang menyentuh hati, yang mengantar kepada kebaikan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Dan kata jadilhum terambil dari kata jidal, yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalil mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. Dan yang ketiga adalah mau'izah, hendaknya disampaikan dengan cara hasanah, dengan cara yang baik. Sedang perintah berjidal disifati dengan kata ahsana, yang terbaik, bukan sekedar yang baik, tetapi lebih dari itu. Keduanya berbeda dengan hikmah yang tidak disifati oleh sifat-sifat. Ini berarti bahwa mau'izah ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sedangkan jidal ada 3 macam, yaitu baik, yang terbaik, dan yang buruk. Maka di dalam berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ada 3 metode dakwah yang diajarkan pada ayat ini. Yang pertama adalah bil hikmah, artinya
bin nafs wal aqli. Kita harus menggunakan nafs dan akal. Dakwah tetap harus mengacu kepada nas Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan akal dalam menentukan pemilihan terhadap nas mana yang akan disampaikan lebih dahulu kepada mad'u. Bagaimana cara menyampaikannya yang sesuai dengan kondisi mad'u kita. Dan yang kedua adalah metode mau'izul hasanah, yaitu berdakwah dengan nasihat-nasihat yang baik yang diungkapkan dengan bahasa yang mudah, gampang dipahami oleh masyarakat, dan berdasarkan realita kehidupan masyarakat yang dikemas dalam bahasa yang santun dan menyentuh hati masyarakat. Dan yang ketiga adalah berdebat, yaitu berdakwah dengan cara berdebat. Ini dilakukan terutama bagi kalangan intelektual atau orang-orang yang terdidik, yang berpikiran logis. Kalau bil hikmah adalah mereka adalah orang-orang kalangan bawah, dan mau'izah adalah kalangan menengah, dan jidal adalah kalangan orang-orang yang ada di atas. Anak-anakku yang kami hormati, mudah-mudahan kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama adalah memiliki pemahaman agama Islam secara cukup, tepat dan benar. Ini adalah modal dasar bagi seorang dai, karena tidak mungkin mampu untuk menyampaikan sesuatu kalau dia tidak memiliki. Kita tidak mungkin akan bisa memberikan kepada orang pulpen kalau kita tidak memiliki pulpen. Pun demikian dengan berdakwah ini. Dakwah adalah menyampaikan pemahaman tentang Islam, maka terlebih dahulu kita mengetahui Islam itu sendiri, dan pemahaman kita adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dipraktekkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi berikutnya, karena mereka adalah generasi terbaik dalam agama ini. Yang kedua, seorang dai harus memiliki akhlak karimah. Kenapa? Karena mereka akan dicontoh. Ketika apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka pastilah kita akan dikatakan sebagai orang yang pendusta. Ketika apa yang kita praktekkan tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan yang ketiga, memiliki perkembangan pengetahuan umum yang luas. Jadi dengan pemahaman ini kita mampu untuk memberikan contoh-contoh yang relevan terhadap mad'u kita. Kita ambil contoh. Ketika kita berada di kalangan petani, maka
Jangan sampai kita memberikan contoh kepada mereka tentang kejadian yang ada di kantor-kantor, tetapi kita harus menyampaikan tentang kejadian yang ada di bidang pertanian tersebut. Dan yang keempat, pemahaman hakikat dakwah. Mengerti apa tujuan dari dakwah tersebut. Untuk apa dakwah itu dilakukan dan kenapa harus berdakwah. Seorang dai harus memahami itu. Dan yang kelima, mengenal kondisi lingkungan dengan baik. Dia harus memahami situasi lingkungan di mana dia menyampaikan dakwahnya. Dan yang berikutnya adalah mempunyai rasa ikhlas lil wajhillah, yaitu ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang dai harus memiliki kemampuan melakukan identifikasi permasalahan dakwah yang dihadapi, baik tingkat individu maupun masyarakat, sehingga dia akan memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tempat tersebut. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang dibutuhkan dari masyarakat tersebut. Kemudian kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri objektif dan subjektif dakwah serta kondisi lingkungan. Dan seorang dai harus mampu menyusun langkah perencanaan yang benar-benar dapat diharapkan menyelesaikan problematika. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa beliau selama fase Mekah yang lebih ditekankan adalah penanaman akidah kepada para sahabat, dan itu adalah sebuah metode dakwah. Nantilah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, barulah beliau banyak menjelaskan tentang muamalah. Kemudian juga seorang dai harus mampu merealisasikan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah tersebut. Jadi apa yang telah direncanakan harus diusahakan untuk diterapkan, walaupun kita memahami bahwasanya tidak semua yang kita rencanakan akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena di sana ada keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kalian semua mampu menerapkan metode dakwah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat ini, yaitu 3 metode dakwah. Dan kalau ada pertanyaan tentang ayat ini, silahkan kalian mengirimnya ke grup WhatsApp atau Classroom yang telah disediakan. Dan saya harap setelah ini kalian mengerjakan tugas, yaitu menjelaskan 3 metode dakwah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian
dapat memahaminya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.